Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 10 semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan Islam di Nusantara. Sebelum nantinya kita akan masuk ke materi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Oke, pertama-tama kita cari tahu dulu bagaimana sih proses Islam bisa masuk ke Nusantara. Kita semua tahu bahwa Islam itu lahir di wilayah Jazirah Arab, kemudian baru berkembang ke wilayah-wilayah yang lain. Ada beberapa teori mengenai kedatangan Islam ke wilayah Nusantara atau sekarang Indonesia. Pertama, ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini mengatakan bahwa Islam disebarkan di Indonesia itu adalah melalui pedagang dari Gujarat atau India. Nah, buktinya apa? Buktinya ini adalah adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang bermotifkan Gujarat. Jadi di batu nisan tersebut ada motif dari Gujarat. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ini ada teori Persia yang mengatakan bahwa Islam itu datang dari Persia. Kalau kalian belajar baca lagi bahwa Persia itu kalau sekarang jadi wilayah Irak dan Iran. Nah, buktinya apa? Buktinya itu adalah adanya tradisi Tabot dan Asyuro di wilayah Bengkulu. Nah, dan selain itu juga ada penggunaan gelar Syah oleh beberapa raja di Nusantara. Ini membuktikan bahwa ada kaitannya Islam di Nusantara dengan Islam di Persia. Bukti lainnya apa? Kalau kalian pernah belajar ngaji, mengeja ejaan bahasa Arab, mungkin kebanyakan kita akan eja alif patah a, alif kasroh i, alif domah u. Tapi ada juga yang mengeja dengan cara alif jabar a, alif jri, alif psu. Nah, jabar jrps itu adalah ejaan yang berasal dari wilayah Persia. Itu teori yang kedua. Teori yang ketiga yang mengatakan bahwa Islam itu berasal dari Mekah. Ya, ini kenapa? Salah satu alasannya di Indonesia itu yang paling banyak itu adalah pemegang aliran Syafi'i, bukan Syiah seperti di Iran. Selain itu, raja-rajanya juga ada yang menggunakan gelar Al-Malik seperti yang dilakukan di wilayah Mekah. Oke, ada lagi teori Tiongkok. Ini mengatakan bahwa beberapa sultan memiliki keturunan dari Tiongkok. Dan kemudian utusan Tiongkok yang bernama Laksamana Cheng Ho berperan dalam menyebarkan Islam. Itu beberapa teori, walaupun ada teori-teori yang lain. Kalian bisa cari tahu sendiri sambil kalian coba jawab teori mana sih yang bisa menjawab dari mana penyebaran Islam di Nusantara. Jadi apakah Islam langsung masuk dari Mekah dibawa ke Indonesia, atau dia dari Mekah ke India dulu, dari India atau dari Gujarat baru ke Indonesia, atau dari mana? Oke, selanjutnya. Nah, ini ada saluran penyebaran Islam. Saluran penyebaran Islam itu berarti bagaimana caranya wadah-wadah atau saluran ini bisa menyampaikan ajaran Islam sehingga bisa diterima. Seperti yang kita tahu bahwa sebelum kedatangan agama Islam, wilayah Nusantara itu adalah mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Ya, seperti yang sudah kita pelajari, ada beberapa kerajaan Hindu dan Buddha. Tapi ketika mulai masuk agama Islam, ini mulai ada penyebaran agama Islam. Penyebarannya melalui apa? Pertama, bisa melalui perdagangan. Di sini berarti para pedagang yang menyebarkan, ya, yang datang kemudian menyebarkan. Yang namanya berdagang dari tempat jauh itu tidak mungkin bolak-balik dalam satu hari. Mereka pasti tinggal berbulan-bulan dan mendirikan perkampungan-perkampungan juga, ya. Selain nantinya mendirikan perkampungan, ada juga yang menyebarkan melalui perkawinan. Jelas karena tinggal cukup lama, kemudian mereka menikah dengan orang-orang yang asli dari Nusantara. Ini penyebaran melalui perkawinan. Nah, nantinya karena banyaknya para pedagang yang tinggal di Nusantara, muncullah kampung-kampung yang mayoritasnya agama Islam. Ada juga yang dikenal dengan sebutan Kojan. Artinya itu adalah kampungnya orang-orang Koja atau orang-orang Arab, ya. Sama kalau kalian pernah dengar pecinan, itu kampungnya orang-orang Cina. Ini Kojan, kampungnya orang-orang Arab.
Kemudian ketiga, ini penyebaran melalui politik atau melalui kekuasaan. Nah, akhirnya banyak orang-orang Islam yang menyebarkan agama Islam dengan cara meraih kekuasaan dulu secara politik, mengganti sistem raja menjadi kesultanan. Keempat, ini melalui pendidikan, ya, dibuatlah sekolah-sekolah, madrasah-madrasah yang mengajarkan agama Islam. Kemudian melalui kesenian. Nah, ini beberapa wali songo juga menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian supaya Islam mudah diterima. Akhirnya menyesuaikan dengan budaya lokal, ya. Makanya kalau kalian lihat ada di wilayah Jawa itu ada wayang, ya. Wayang juga banyak digunakan oleh wali songo untuk menyebarkan agama Islam. Kalau dulu ceritanya tentang agama Hindu, diganti ceritanya menjadi kisah-kisah Islam, seperti itu. Bisa juga melalui musik. Kemudian terakhir ini melalui ajaran tasawuf. Tasawuf itu atau disebut dengan sufi, ya, orangnya itu berarti orang-orang yang meninggalkan kehidupan dunia, mereka berjuhud, ya, mereka mementingkan kehidupan akhirat, hidup dengan sederhana. Nah, orang-orang sufi ini banyak yang masuk ke daerah-daerah terpencil, ke desa-desa sambil menyebarkan agama Islam, sambil juga berupaya untuk membantu warga, dan juga konon orang-orang sufi juga dianggap sebagai orang-orang yang memiliki kekuatan menyembuhkan, ya. Ini menurut tasawuf, ajaran sufi. Nah, ini beberapa saluran penyebaran Islam. Selanjutnya, mengapa sih Islam bisa diterima dengan luas? Pertama, Islam itu tidak mengenal yang namanya kasta, sama seperti di agama Hindu. Ya, jadi kalau di Hindu ada kasta, di Islam itu tidak mengenal kasta. Artinya semuanya rata, kedudukannya sama. Nah, ini sehingga mudah diterima karena orang pasti tidak ingin dibeda-bedakan. Kemudian penyebaran dilakukan secara damai, bukan secara peperangan. Kemudian ketiga, Islam bersifat terbuka. Ya, siapa saja bisa masuk dan ibadahnya dilakukan dengan mudah serta sederhana. Gampang kalau mau masuk agama Islam, tinggal menyebutkan, membacakan kalimat syahadat dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan penuh, maka sudah diterima menjadi orang yang beragama Islam. Penyebaran Islam bersifat menyesuaikan, tadi akulturatif, menyesuaikan dengan budaya lokal, dengan daerah tempat disebarkannya. Syarat masuk Islam mudah tadi, ya, membaca kalimat syahadat. Kemudian terakhir ini adalah karena adanya kemunduran kerajaan Hindu Buddha. Oke, ini perkembangan Islam di berbagai daerah bisa dilihat. Abad ke-7 Islam mulai masuk ke Sumatera. Nah, jadi wilayah yang pertama kali dimasuki oleh orang-orang Islam, penyebar agama Islam, itu wilayah Sumatera. Nah, ini berdasarkan laporan Ibnu Battuta dan Marco Polo, bahwa kesultanan pertama Islam di Nusantara yaitu Samudra Pasai merupakan penguasa di wilayah Selat Melaka. Kemudian masuk ke wilayah Jawa di abad ke-13, ini ada bukti makam Islam di Trawulan di daerahnya Majapahit. Nantinya di wilayah Jawa muncullah kerajaan atau Kesultanan Demak menggantikan kerajaan Majapahit. Nah, perkembangan puncaknya itu dibantu oleh dakwah dari Wali Songo. Kemudian ini dari wilayah Kalimantan, mulai masuk ke Kalimantan di abad ke-15, Islamisasinya juga dibantu oleh Wali Songo, ya, dibantu oleh Kesultanan Demak juga. Kemudian masuk ke wilayah Sulawesi, ini pendakwah dari Minangkabau memiliki peran besar, yaitu namanya Datuk Ribandang. Masuk juga ke wilayah Papua dan Maluku, Islam masuk di abad ke-12 oleh bangsawan dinasti Abbasiyah. Kemudian muncullah Kesultanan Ternate dan juga Tidore nantinya yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam hingga Papua. Kemudian di Nusa Tenggara ini berkembang di wilayah Lombok. Penyebarannya dilakukan dengan cara hati-hati karena wilayah Nusa Tenggara ini masih banyak juga kaum-kaum adat yang sulit untuk menerima perubahan. Ini ada beberapa pertanyaan, silahkan dijawab. Tugasnya boleh langsung diisi di aplikasi sekolahan.id. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.